wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Prestiati, dosen Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh sebagai persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah dalam kelompok KPK Supervisi Pendidikan, yaitu Supervisi Pengajaran. Pada mata kuliah Supervisi Pengajaran diberikan kepada mahasiswa semester 5 dengan jumlah SKS 2 dan jumlah CS 2. Adapun SCPL mata kuliah ini adalah mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang supervisi pengajaran. Kemudian CPMK mata kuliah Supervisi Pengajaran meliputi 1. Memahami konsep dasar dan pendekatan supervisi pengajaran. 2. Mampu menghasilkan karya atau proyek tentang supervisi pengajaran. 3. Mampu mensimulasikan proyek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi supervisi pengajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran. Dan yang keempat, memiliki sikap positif dalam memecahkan masalah supervisi pembelajaran. Penjelasan mata kuliah supervisi pengajaran ini dilakukan melalui metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada saat proses pembelajaran melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pembuatan proyek supervisi pengajaran yang berbasis analisis permasalahan di lembaga pendidikan. Pada tahap delivery atau penyampaian materi menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL yang terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu pada tahap pertama, pemrosesan pengetahuan dilakukan pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat, di mana mahasiswa mengkaji konsep dasar supervisi satuan pendidikan dari berbagai sumber rujukan ataupun referensi. Pada tahap 2, yaitu perluasan dan penghalusan pengetahuan untuk meningkatkan level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mahasiswa melakukan analisis krisis tentang berbagai aspek pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, baik yang terkait dengan aspek komitmen maupun terhadap kemampuan mengajar. Pada tahap 2 ini dilakukan pada pertemuan kelima dan keenam, di mana mahasiswa secara langsung melakukan observasi ke lembaga pendidikan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan supervisi pengajaran di satuan pendidikan. Pada tahap 3, yaitu penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pada tahap ini, mahasiswa mempraktekkan membuat proyek berbasis masalah tentang perencanaan supervisi satuan pendidikan dan evaluasi supervisi pendidikan guna memecahkan masalah-masalah supervisi pendidikan di lapangan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkreativitas dan berinovasi, serta kemampuan berkolaborasi guna mengapresiasi nilai kehidupan. Tahap ketiga ini dilakukan pada pertemuan ke-7 sampai ke-15. Sedangkan pada pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-16 dilakukan untuk pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester. Selanjutnya, pada tahap interaction atau interaksi. Pada tahap interaksi, perkuliahan supervisi pengajaran dilakukan melalui pembelajaran hybrid learning ataupun pembelajaran yang memadukan antara offline dan online. Pembelajaran offline dilakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas, sedangkan untuk pembelajaran online dilakukan melalui learning management system yang sudah dikembangkan oleh Universitas Negeri Malang, yaitu SIPEJAR atau Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan, dan yang kedua adalah MOOC yang sudah dikembangkan oleh Universitas Negeri Malang sebagai sarana ataupun tempat untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Adapun
Pembelajaran menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran ataupun referensi yang digunakan seperti handout ataupun e-book yang bisa diunggah ke dalam LMS Si Kejar. Selain itu, kami juga menggunakan PowerPoint sebagai sajian tayangan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta didik, serta video pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian pengembangan yang dilakukan oleh tim saya beserta dengan dosen di Departemen Administrasi Pendidikan yang melakukan pengembangan model pembelajaran role playing untuk mata kuliah supervisi pengajaran dan juga pengembangan konten pembelajaran MOOC melalui video berbasis animasi pada mata kuliah supervisi pengajaran. Terakhir, pada tahap asesmen ataupun penilaian supervisi pengajaran ini dilakukan secara objektif dengan beberapa komponen penilaian sebagai berikut. Pertama, basis evaluasi kaitannya dengan tugas terstruktur dan juga sikap. Bobot presentasinya adalah 10% dengan deskripsi seperti kontribusi di dalam kelas, kemudian berpartisipasi aktif untuk menganalisis dan mengkomunikasikan kasus dari berbagai sumber belajar. Selanjutnya adalah hasil proyek untuk mengukur keterampilan mahasiswa serta kreativitas mahasiswa dengan komponen evaluasi bobot presentasi sejumlah 50%. Adapun tugas pembuatan proyek ini meliputi laporan observasi berupa artikel, kemudian pembuatan media video, simulasi supervisi pengajaran sesuai dengan permasalahan dan hasil observasi di lembaga pendidikan. Kemudian, ketiga yaitu aspek pengetahuan yang dilakukan melalui UTS berupa tes tulis, esai dan juga pilihan ganda sejumlah 20%. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan dan juga proyek melalui kegiatan UAS yang dilaksanakan melalui tes tertulis dan pembuatan produk final video simulasi sejumlah 20% untuk bobot penilaiannya, sehingga total keseluruhan bobot adalah 100%. Berikut akan ditayangkan contoh proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas dengan memadukan sistem pembelajaran dalam jaringan atau Si Kejar dan juga pembelajaran secara tatap muka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, alangkah baiknya marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia dan juga di akhirat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Oke. Sudah siap ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Oke, harus tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas kita. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan setelah sebelumnya pada pertemuan ke-6 kita sudah membahas tentang konsep dasar supervisi pengajaran. Sekarang pada pertemuan ke-7 kita akan melanjutkan tentang model supervisi klinis. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kasus ya yang bisa kalian baca kaitannya dengan permasalahan guru. Kasusnya seperti apa? Nah, mari kita simak bersama-sama. Pak Amin merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA. Pak Amin akhir-akhir ini merasakan bahwa hasil ujian nasional siswanya mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pak Amin merasakan bahwa ia memang kurang maksimal dalam mengajar pada tahun ini karena ia merasakan kondisi siswa yang saat ini diajar sering kurang fokus dalam mengikuti pelajarannya.
jika kalian menjadi kepala sekolah, tindakan apa yang akan kalian lakukan dan aspek kompetensi apa sih yang perlu ditingkatkan oleh Pak Amin dan bagaimana cara untuk membantu Pak Amin dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa konsep supervisi dalam pembelajaran adalah bantuan profesional yang diberikan oleh kepala sekolah. Kaitannya untuk apa? Meningkatkan kompetensinya atau meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat guru mengajar. Nah, fokus bahasan kita adalah supervisi klinis ya, sudah saya berikan clue-nya. Supervisi klinis. Nah, setelah kalian kan mempelajari sebelumnya berbagai macam model-model ya supervisi pengajaran. Nah, kita fokuskan pada supervisi klinis, di mana ini permasalahannya apa yang kalian amati? Siswanya kurang fokus, kemudian apa lagi? Guru merasa kurang maksimal dalam mengajar. Berarti setidaknya ada berapa masalah? Ada 2 masalah ya. Yang pertama, guru merasakan bahwa dirinya kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa ternyata kurang fokus ketika mengikuti pelajaran. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan dalam pelaksanaan supervisi pengajaran jika kalian menjadi seorang kepala sekolah atau supervisor. Silakan, mungkin 1 menit dulu untuk memikirkan jawabannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita berikan slot dulu kepada kalian. Oke, jadi kepala sekolah melakukan observasi terlebih dahulu ya untuk mencari akar permasalahan atau penyebab dari kenapa sih guru merasa dirinya kurang fokus dan juga siswa juga ya, kurang fokus ya dalam pembelajarannya. Nah, gurunya kurang maksimal, jadi harus diobservasi. Nah, pada tahap observasi ini kepala sekolah bisa melakukan pertemuan dengan guru yang bersangkutan. Pada tahap pertemuan ini, kalau dalam supervisi pada tahap apa? Pre-conference atau perencanaan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama ya. Nah, ini kalau kita bicara kaitannya dengan sejarah ya, ternyata supervisi klinis ini sudah lama dilakukan ya di Harvard University oleh Maurice Hogan ini pada tahun 1970-an. Jadi sudah lama sekali ya. Kalau kita sekarang 2022 itu sudah lama sekali. Nah, ternyata di Harvard University ini sudah ditemukan ya bahwa supervisi klinis dilakukan oleh Hogan dan Goodmer dalam mengembangkan supervisi klinis adalah perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kata kuncinya ada perbaikan dan juga ada permasalahan. Nah, kalau pengertiannya ini ya nanti bisa kalian baca-baca ya secara mandiri melalui berbagai macam kajian atau literatur ya. Tapi kalau kita baca dari Sergio Mani ya, pertemuan tatap muka antara supervisor dan guru membahas tentang pembelajaran di dalam kelas guna perbaikan pembelajaran kaitannya dengan pengembangan profesi dari seorang guru itu sendiri. Nah, ini penting ya karena guru ini menjadi sosok sentral terhadap kesuksesan pembelajaran di dalam kelas. Ketika guru mengalami kesulitan atau permasalahan, harus ada orang yang berupaya membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kesimpulannya apa? Ya, bahwa supervisi klinis ini bantuan secara sistematis ya melalui 3 siklus tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Yang pertama ada perencanaan atau pre-conference, kemudian pelaksanaan atau pengamatan pada tahap observasi di kelas sesuai dengan teknik-teknik yang akan dipakai, dan juga analisis hasil ataupun evaluasi atau post conference. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan keterampilan pengajarannya. Kemudian fokusnya pada permasalahan yang dialami oleh guru. Nah, jadi menjelaskan
penjelasan tentang konsep dasar dan PowerPoint yang tadi saya tayangkan sebenarnya sudah ada di sini, nanti kalian simak ulang. Kemudian saya juga sudah menyiapkan tentang simulasi dari kelompok 1. Setelah kemarin pada pertemuan kalian melakukan observasi dan juga mengerjakan bagaimana simulasi yang bisa kalian gambarkan teknis pelaksanaan supervisi klinis seperti apa. Nah, seperti arahan bahwa simulasi ini dilaksanakan menggunakan video animasi. Nah, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Kenalkan, saya Salsa Media Isara. Dan saya Syafaqalanda Malia. Kami akan menjelaskan mengenai simulasi pendekatan model direktif dalam memecahkan masalah pembelajaran di SMA Laboratorium UM Malang. Dan ini lokasinya. Apa itu supervisi klinis? Supervisi klinis merupakan pendekatan yang difokuskan pada supervisi pengajaran untuk memperoleh gambaran sistematis konsep dasar mengajar sampai dengan evaluasi. Sedangkan apa itu supervisi klinis model direktif? Model direktif yaitu supervisor menginformasikan, mengarahkan, menjadi model, menetapkan patokan tingkah laku, dan menilai serta menggunakan insentif sosial dan material. Berikut simulasi supervisi di SMA Laboratorium UM Malang. Kepala sekolah menganalisis kinerja guru yang dirasa memiliki permasalahan dalam pekerjaannya. Kepala sekolah akan menugaskan guru senior untuk menjadi asesor dan membantu supervisi. Asesor menemui guru yang akan disupervisi berdasarkan pengamatan sebelumnya. Nantinya, asesor akan melakukan diskusi dengan guru terkait permasalahan pembelajaran yang dialami oleh guru. Bu, apakah saya bisa melihat RPP Anda? Bisa, Pak. Untuk keperluan apa ya, Pak? Saya izin untuk bertanya terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana pembelajarannya, Bu? Apakah lancar? Lancar, Pak. Apakah murid-murid aktif, Bu, selama belajar? Tidak, Pak. Kenapa bisa siswa itu tidak aktif di kelas? Saya tidak tahu, Pak. Menurut Ibu, bagaimana cara membuat siswa agar aktif di kelas? Menurut saya, itu tergantung siswanya saja, Pak. Setiap harinya, apa Ibu akan memberikan tugas kepada siswa lalu meninggalkan kelas? Betul, Pak, karena saya ada keperluan lain yang harus saya kerjakan. Baik, setelah beberapa pertanyaan saya lontarkan, mungkin ada hal yang harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti? Apakah saya akan mendapat surat peringatan? Tidak, Bu. Saya hanya akan memberikan beberapa arahan untuk dapat mematuhi metodenya. Baik, Pak. Jika begitu, saya akan mengikuti saran Anda. Baik, Bu. Nanti bisa temui saya di jam istirahat ya, di ruangan saya. Baik, Pak. Saya nanti akan menemui Anda di ruangan. Pada jam istirahat, guru segera menemui asesor untuk membahas mengenai kegiatan supervisi. Permisi, Pak. Silakan berdiskusi. Silakan masuk, Bu. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan kegiatan supervisi kami. Baik, Pak. Saya akan mendengarkan masukan dari Bapak. Setelah saya mengamati kegiatan Ibu kemarin, saya akan memberikan beberapa masukan dan saran. Dan Ibu, banyaknya siswa tidak aktif di kelas dan disebabkan kurang pahamnya siswa. Di SMA Laboratorium, supervisi dilakukan 1 kali dalam setahun pada semester ganjil. Sekian simulasi supervisi dari kelompok 1. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah kalian tadi ya menyimak tentang pelaksanaan supervisi klinis di SMA Laboratorium, sudah ditampilkan dalam bentuk animasi. Selanjutnya coba kalian analisis hasil simulasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Kalian simpulkan bagaimana tadi ada 3 langkah ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Apa saja sih yang dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor dan permasalahan apa yang dihadapi oleh guru. Oke,
Ya, silakan cara berkelompok kalian bisa mendiskusikan, kemudian lihat video kembali, diisi kejar dan materi-materi yang sudah ada. Oke, setelah kalian tadi berdiskusi kelompok ya, mencermati video pelaksanaan simulasi supervisi pengajaran, silakan saya minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Siapa yang berkenan untuk maju ke depan? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari diskusi kelompok kami itu pada pre-conference-nya, yaitu kepala sekolah mengadakan pertemuan janjian dengan guru yang akan disupervisi, kemudian bertanya tentang kendalanya. Kemudian setelah itu pada tahap konferensinya, kepala sekolah ini melakukan pengamatan kunjungan kelas untuk mengamati saat guru mengajar. Lalu pada konferensinya, kepala sekolah ini menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan guru sangat monoton, yaitu dengan metode ceramah, kemudian hanya memberikan tugas begitu saja kepada siswanya. Kemudian kepala sekolah ini mengadakan umpan balik, yaitu mengadakan pembinaan dengan cara workshop. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri kalian luar biasa ya. Ada yang berbeda atau sama? Secara keseluruhan sama ya. Jadi analisis yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi saya kira sudah sangat tepat ya. Secara umum kalian sudah bisa menganalisis tentang implementasi atau pelaksanaan bagaimana cara seorang kepala sekolah atau supervisor dalam kegiatan supervisi klinis. Setidaknya ada 3 langkah ya. Kembali lagi kita ke materi. Ini ada contoh kalimatnya. Nah, ini sebenarnya narasi-narasi ini nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya. Ini beberapa contoh sebenarnya bagaimana sih narasi yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Nah, apakah hari ini luar biasa? Apakah ada kendala yang dihadapi dalam KBM? Berarti kepala sekolah berupaya untuk menggali permasalahan apa yang dirasakan oleh guru. Nah, kemudian bolehkah saya melihat perangkat pembelajarannya seperti silabus, prota, promes, kalender pendidikan, tujuan pembelajaran, dan asesmennya seperti apa? Nah, nanti akan terlihat dari masalah tersebut, misalnya keterampilan apa yang ingin Bapak Ibu tingkatkan. Nah, kira-kira berarti ini menganalisis terlebih dahulu ya. Kepala sekolah cepat cakap, kemudian menganalisis kira-kira ada masalah atau tidak. Nah, kalau ada masalah, berarti bisa ditindaklanjuti dengan supervisi klinis. Nah, karena tidak semua guru curhat di awal ya, kepala sekolah harus pintar menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh. Ini konservasi dan conference nanti bisa kalian baca-baca ya sendiri untuk kalimat-kalimat yang tepat, karena ini tidak sama ya. Kepala sekolah bebas untuk menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai. Nah, ini catatan beberapa pada saat post conference ya. Baiknya sesegera mungkin kepala sekolah melakukan balikan ketika selesai melakukan supervisi supaya tidak lupa. Nah, permasalahan itu masih hangat sehingga harus segera diselesaikan. Kalau terlalu lama ya sudah, akhirnya korbannya siswa pembelajarannya kurang maksimal. Ini ya, supervisor memberi kesempatan bagi guru untuk menganalisis penampilan atau menilai diri sendiri ketika tidak hadir. Jika kesimpulannya kemudian diberikan penguatan, bisa menggunakan dari individu ataupun kelompok. Oke, dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan bahasan supervisi klinis? Silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Oke, baik, kalau cukup saya kira sudah selesai semua ya. Untuk memperkuat pemahaman kalian
kalian bisa membuka si Pejar ya. Di sini sudah ada tugas. Nah, ini ya. Tadi kalau kalian secara kelompok menganalisis video, silakan secara individu untuk menyimpulkan. Nah, proses pembelajaran hari ini tentang supervisi klinis. Nah, hasil kesimpulan kalian bisa ditempelkan pada menu forum di si Pejar masing-masing. Oke, gitu ya. Baik, nanti bisa kalian laksanakan di rumah masing-masing. Oke, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah Supervisi Pengajaran. Terima kasih dan salam semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.